Halo Brothers, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan untuk rezekinya dimanapun kalian berada. Semoga dilancarkan semua urusannya, amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini kita akan bahas iklan valid sama invalid ya. Karena kebetulan ada pertanyaan dari saudara kita yaitu Bang Haji ya, dari channelnya itu Dunia Mebel ya. Dia bertanya ya tentang valid iklan. Jadi di sini saya mau jelaskan ke teman-teman agar teman-teman yang lain juga paham ya. Nah, ini saya mau kasih tahu buat teman-teman, ini adalah info penting juga. Nah, kenapa saya ini sering ya ketika bikin konten itu ada handphone di depan ini. Nah, ini salah satu untuk meningkatkan pendapatan dari channel ini ya. Kenapa kok kayak gitu? Karena di sini ini sistem YouTube menganggapnya itu adalah konten elektro ya. Ya bisa dibilang kayak review HP kayak gitu kan. Itu kan CPM-nya lumayan tinggi ya. Di sini juga ada PC dan kemungkinan besar channel saya atau video-video saya CPM-nya lumayan agak tinggi gitu ya. Sebanding sama konten yang menjelaskan tentang HP ya, elektro kayak gitulah. HP, laptop, PC kayak gitu. Karena di sini perangkatnya kayak gini. Nah, ini buat teman-teman boleh ditiru juga kayak gini. Ini untuk meningkatkan pendapatan iklan teman-teman juga ya. Oke, kita langsung saja bahas tentang iklan valid atau invalid traffic dan bagaimana cara mengatasinya, solusinya agar tidak kena lagi invalid traffic atau mengembalikan channel yang kena invalid traffic. Oke, let's go. Oke, di sini kebetulan kita akan bahas di channel Nur Cafe Channel ya, yang udah berapa hari kita normal kembali dan masih dalam proyekan, dan alhamdulillah kita udah mencapai segini ya. Dan teman-teman lihat aja. Ini tuh karena emang kok bisa gede ya, alhamdulillah gitu ya. Karena ini masih banyak ada viewers yang istilahnya penonton alaminya. Ya intinya di sini tuh kalaupun kita mau ngepush itu ada penonton alaminya. Dan alhamdulillah channel ini udah kembali ada penonton alaminya. Dan buat temen-temen nih, ketika kalian ada tuh sebagian itu ngepush itu iklannya gak hilang, tapi di push itu pendapatannya kok gak dapet. Nah, itu ternyata mereka jarang upload video, kedua penonton alaminya masih kurang ya, bukan kurang lagi, nggak ada gitu. Nah, itu bisa mengakibatkan si yang kita push itu nggak masuk. Nah, beda lagi ketika kita tuh rajin upload video ya, minimal lah selang 3 hari baru kita upload itu ya. Jadi hari ketiganya, contoh sekarang saya upload, nah setelah mau hari ketiga 2 hari lah, setelah 2 hari besoknya kita upload, nah hari ketiganya itu kita upload lagi, itu bisa normal kembali dan pendapatan yang kita gas itu akan masuk ya. Oke, kita lihat aja seperti biasa, kita masuk ke ini ya, ke pendapatan si YouTube ini, ke mode lanjutan. Seperti biasa kita masuk ke mode lanjutan dan kita akan lihat iklan validnya yang mana aja nih gitu ya, atau iklan invalid juga ada ya. Jadi sebenarnya sih bukan invalid ya, itu mungkin karena over bisa invalid traffic tuh. Tapi di sini saya akan jelaskan tentang iklan yang udah masuk aja dan persenannya kayak gimana agar teman-teman paham juga gitu ya. Oke, kita masuk aja. Seperti biasa kita masukkan estimasi pendapatan. Sini saya akan perlihatkan aja ya biar teman-teman lihat juga. Oke, kita masuk ke pendapatan iklan YouTube di sini. Oke, kita lihat ke sini. Nah, ini alhamdulillah ya, dari YouTube-nya 1.300.000, kita 786.000, dan ini ya mudah-mudahan masuk semua ya. Ini udah bisa valid lah istilahnya, nggak kena invalid ya, karena ini persenan dari sini itu udah kebilang sangat jauh juga, dan ini mudah-mudahan semua yang saya dapatkan itu masuk ke AdSense. Nah, oke, kita lihat ke bawah lagi. Nah, di sini ada persenan. Nah, yang kayak gini, ini itu persenan ini nih. Saya udah kasih tahu sebelumnya buat teman-teman, 45,8% ini, dan sama yang di sini tuh 47,6%. Ini kebilangnya sebenarnya ada spam ya. Dari spam ini, tapi si sistem YouTube bakal mengkoreksi atau melihat ketika payment itu ya, si gaji ini masuk ke AdSense, nanti dikoreksi lagi ini persenannya terlalu jombang nggak gitu ya. Jadi kalau di sini masih persenannya cuma 2% atau 1%, ini kan cuma 2%, 1% kurang lah ya, 2%-an ya, 2%-an dari 45 ke ini 47. Dan ini kemungkinan kecil pemotongan itu sedikit. Dari ini tuh kan yang saya dapatkan ini 374.335 perak ya. Ini kemungkinan yang akan masuk itu senilai ya 350
51 ribuan ya, 1 ribuan ini. Karena melihat dari persenan ini. Nah ini dibilang spam enggak ya? Dan teman-teman kebanyakan yang menganggapnya ini adalah spam. Padahal ini enggak ya, enggak spam. Kok enggak spam? Karena di sini ya, ini gaji di sini tuh 600 ribuan ya, 600 ribuan. Jadi teman-teman ini masih tidak dianggap spam. Yang intinya sebetulnya kita itu kan kerja di YouTube nih ya. Jadi teman-teman harus paham juga. Otomatis gaji yang paling gede itu di pihak YouTube-nya, dan kita harus di bawah gaji YouTube ya. Karena kita menggunakan aplikasi dia untuk mengupload video karya-karya kita ya. Jadi kita itu gajinya di bawah YouTube. Karena mereka juga kan istilahnya yang menggaji kita tuh dari pengiklan perusahaan-perusahaan lain, dan memasang iklan di YouTube ini otomatis iklan yang muncul di kita itu adalah hasil bagi dua ya, istilahnya bagi dua lah, bagi dua sama pihak YouTube. Tanpa teman-teman sadari, di sini pun ketika teman-teman itu nge-push ya, pasti ini perbandingannya hampir setengahnya. Nih, contoh ini kan 600 ribu ya di YouTube ini, sedangkan di kita itu 374 ribu. Jadi hampir setengah ya, kita tuh 50-50 lah sama pihak YouTube ini, karena kita menggunakan aplikasi mereka gitu. Jadi kita kerja di YouTube juga. Untuk teman-teman, ketika teman-teman si iklannya itu inflight traffic ya, jadi channelnya ini kena inflight traffic dan iklannya hilang. Nah, cara ngatasinnya kayak gini, simple aja. Teman-teman masuk ke sebuah video ya. Jadi yang teman-teman udah upload di sini, teman-teman. Nah, ini kan ada monetisasi di sini ya. Nah, teman-teman tinggal dinonaktifkan aja dulu di sini. Tinggal klik ini nonaktif, lalu simpan di sini ya. Saya akan contohkan. Nah, kayak gini. Nah, teman-teman dinonaktifkan aja di sini ya, minimal 30 video ya. Kalau semuanya itu lebih bagus ya. Tapi kan kalau videonya banyak capek juga ya. Jadi teman-teman cukuplah 30 video. Itu kasih jarak mau sehari atau 2 hari. Maksimalnya itu 3 hari. Diamin aja. Nah, selama itu monetisasinya dinonaktifkan kayak gini ya. Jadi teman-teman main metode Opus biasa aja, itu mau di HP ataupun di PC, gak usah pakai main proxy-proxyan atau VPN-VPN-an. Nah, setelah itu, setelah 3 hari teman-teman baru aktifkan lagi. Nanti lihat teman-teman ya, trafiknya yang tadinya datar ya, tadinya datar pasti naik lagi kembali. Jadi nge-replace lah, jadi nge-replace lagi agar kembali normal. Jadi teman-teman ini enggak dibilang spam kalau si persenannya ini tidak terlalu jomblang. Tapi ketika persenannya itu ya, contoh ini 7,3%, di sini 6,8%. Nah, ini otomatis gajinya masuk semua ya, yang 53.000. Tetapi jika di sini 7,3% ya di sini, terus di sini itu 9,8%. Nah, ini ketika gajinya malu ngedekati lah, ini kan 97.000 nih, 97.000 ya, 67.000 contoh. Nah, ketika gajinya tuh mendekati gaji ini, gaji si YouTube ini, sini di pendapatan kitanya itu 87 lah contoh, beda 10.000 gitu ya. Nah, ini kemungkinan besar dipotongnya tuh gede ya, dipotongnya itu gede. Kok bisa gede? Karena ini mendekati ke spam ya. Bisa jadi ini tuh tidak akan masuk juga. Walaupun itu masuk ke AdSense kita, ke Google AdSense ya, masuk ke rekening kita, ini mungkin bakal dipotong lebih gede. Itu bisa jadi dipotongnya itu malahan bisa istilahnya setengah dari sini. Nanti yang masuk itu 40-an ya, 40 ribuan ya. Ini bakal masuk ke ATM kita itu 40 ribuan, karena persenan di sini ini sangat jauh ya. Di sini 9,8%, sedangkan di sini 7,3%. Nah, jika untuk mengatasi iklan yang invalid, istilahnya iklan yang kita gas itu kena invalid traffic ya. Karena dari hal kecil aja itu bisa berakibat fatal jika kita terus-menerus. Nah, di sini contohnya buat teman-teman. Ini kan persenan dari sini. Ini negara ini ya. Teman-teman lihat aja. Negara ini persenan ini tuh beda 2%-an lah ya. Beda di sini kan 45,8%, sedangkan di sini 47,6%. Yang artinya ini condong ke gaji kita ya, condong ke gaji kita. Jadi persenan itu lebih ke kita lah untungnya, padahal seharusnya kebalikannya di sini. Nah, jika di awal ini, nah teman-teman ini jangan digunakan lagi untuk negara tersebut ya. Ini jangan, negara ini tuh jangan digunakan lagi ya. Ini jangan digunakan lagi. Jadi
ketika teman-teman ngawali nge-push buat sebuah channel, karena setiap channel itu beda-beda, makanya saya udah suka lihat traffic dari channel teman-teman. Jika persenannya itu over, jangan gunakan negara ini. Ini sebagai contoh buat teman-teman juga ya, agar tidak berlebihan menggunakan negara tersebut, karena ini terlalu istilahnya condong ke gaji kita. Intinya jadi sistem YouTube tuh udah mulai ngebaca bahwasannya kita nonton atau nge-push pakai negara tertentu. Mudah-mudahan teman-teman paham. Dan ini saya kasih tahu lagi buat teman-teman, jangan menggunakan negara ini buat di IP itu ya. Buat teman-teman yang udah join ke private saya, jangan menggunakan IP ini, karena ini bisa jadi istilah jebakan lah, istilahnya jebakan para kreator buat pemain kayak ya push-pushan kayak gitu. Makanya ini IP ini yang bagus itu sedikit, yang bagus mungkin ada yang prabayar, cuma kan kalau banyak-kebanyakan juga bisa dianggap spam dan bisa di-banned channelnya kalau berlebihan itu ya. Nah di sini saya kasih tahu buat teman-teman, jangan menggunakan negara ini ya. Solusinya bagaimana agar ketika kita nge-push itu si iklannya tetap aman dan masuk ke pendapatan, itu tidak istilahnya kena spam ya atau invalid ya. Jadi ini udah validasi. Jadi ketika nge-push ini kayak gini teman-teman, udah saya kasih tahu sebelumnya. Nah di sini tuh teman-teman jangan terlalu lama untuk stay di iklan, karena ketika teman-teman terlalu lama di sini itu bisa dianggap si istilahnya udah adalah yang mau jahil gitu ya ke sistem ini. Dikiranya ini lagi otak-atik, lagi yang meninggikan pendapatan, karena kalau kita lama-lama stay di sini ya, apalagi kita cek-cek kayak gini terus nanti di login ya, login juga kan ada suka si captchanya itu dimasukin ya, masukin identitas baru di iniin lah istilahnya, si captchanya di okein gitu ya. Nah kalau itu udah kebaca otomatis itu bisa dianggap spam juga, bisa berlebihan. Makanya di sini cuma kayak gini aja, scrolling atas bawah udah tinggalin ya. Jadi ini istilahnya menghindari buat invalid juga ya, agar yang kita ini tuh masuk. Nah saya mau kasih tahu buat teman-teman kenapa saya menggunakan yang namanya ini ya. Nah ini pahamlah teman-teman ini apa. Nah ini ketika masuk ke sebuah video nih, kita akan nextin dulu ya. Saya akan contohin next di sini. Nah teman-teman lihat. Nah ketika masuk iklan seperti ini otomatis nanti bakal di skip di sini ya. Itu jaraknya mungkin 5 detikan lah ya. Jikalau kayak gini kan ini nggak bisa di skip ya, jadi ekstensinya nggak berfungsi. Tapi ini nanti pindah lagi ke iklan yang berikutnya. Nah iklan yang berikutnya ini sejarak 5 detik nanti bakal mati oleh si ini ya. Ini udah pasti mati lah karena ini jaraknya 5 detik. Nah ini tuh untuk menghindari istilahnya spam ya. Makanya pendapatan untuk IP lokalnya itu tetap masuk berapa juta pun, kalau si perangkatnya banyak itu pasti tetap secara alami itu view-nya agak lumayan susah juga nanti. Nah makanya di sini saya menggunakan cara kayak gini untuk tambah-nambah view juga. Toh di sini juga tidak ada yang dirugikan sebenarnya, YouTube pun malah untung. Kita terlalu stay di YouTube dan kita di sini cuma mendapatkan gaji yang istilahnya yang udah kita upload ya, karena di sini saya tidak berlebihan. Ini pun saya mengutamakan istilahnya saya upload video, nanti si video ini agar mendapatkan gaji ya. Jadi yang penting ketika saya upload video harus digaji ya. Jadi setiap bulan dapat gaji dengan hasil kerja keras saya. Istilahnya sebulan full ini saya upload video, saya pengen digaji. Nggak mungkin kan karena saya kerja di YouTube terus saya nggak digaji, kan itu kecewa juga ya para kreator. Nah di sini saya kasih tahu caranya kayak gini, dan view lokal kayak gini tuh pendapatnya sedikit. Beda lagi kalau perangkatannya banyak ya, kayak orang-orang lain gitu ya, itu perangkatnya banyak, itu bisa ya mendapatkan bisa rupan banyak uang juga, tapi menurut saya itu terlalu berlebihan dan gak baik juga ya. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.